Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian dirasah Qur'aniyah tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memberi makna pada ayat yang berfirman wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat ini sudah kita sampaikan bahwasanya salah satu yang dikatakan oleh para ulama sabab nuzul, latar belakang diturunkannya ayat ini adalah ketika suatu saat ada Abdullah ibn Ubay bin Salul bersama teman-temannya berkumpul, dan kita tahu bersama bahwasanya Abdullah ibn Ubay bin Salul ini adalah Ra'sul Munafiqin, pimpinannya orang-orang munafik. Maka dia berkata kepada teman-temannya yang sekomplotan itu, unzuru kaifa aruddu ankum haula'is sufaha. Wahai kawan-kawanku, lihatlah bagaimana aku memperlakukan orang-orang bodoh tersebut. Yang dimaksud adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan Sayyidina Ali. Jadi di dalam pandangannya orang-orang munafik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat dianggap sebagai orang bodoh. Adapun alasan kenapa dianggap orang bodoh diantaranya karena mereka menganggap bahwasanya orang-orang tersebut yang mengikuti Rasulullah itu dulunya orang hebat, orang kaya, saudagar kaya raya, juragan tajir, tapi mereka meninggalkan kekayaan tersebut demi mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka melebeli orang-orang sekitar Rasulullah dianggap sebagai orang-orang bodoh. Lalu kemudian singkat cerita, si Abdullah bin Ubay bin Salul ini mendatangi Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, marhaban bis Siddiq Sayyid Bani Tamim wa Syekhil Islam wa thani Rasulillah fil ghar. Selamat datang, marhaban wahai Abu Bakar Siddiq yang merupakan pimpinannya Bani Tamim, Syekhul Islam, orang yang paling dituakan di dalam agama Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kawannya Rasulullah, yang memperjuangkan agamanya Allah dan Rasulullah dengan segenap jiwa, raga dan hartanya. Itu ngomong gitu tapi maksudnya apa? Gombal. Maksudnya apa? Untuk ngapusi, mengakali. Begitu juga ketika dia bersalaman dengan Umar bin Khattab, dia mengatakan marhaban bi sayyidi bani Adi bin Ka'ab al-Faruq al-Qawi fi dinillah. Selamat datang wahai Umar bin Khattab yang merupakan pimpinannya Bani Adi bin Ka'ab, orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, orang yang berpegangan kuat di dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, omongan seperti ini ditujukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Abu Bakar dan Umar demi untuk menipu. Apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Ali, dia juga mengatakan hal yang senada. Marhaban bibni ammi Rasulillah wa khatnihi sayyidi bani Hisham ma khara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai sepupunya Rasulullah, wahai menantunya Rasulullah yang selalu runtang-runtung bareng Rasulullah. Nah, akhirnya ketika para sahabat ini sudah berpisah dari Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong sama teman-temannya, kaifa ra'aitumuni fa'altu fa idza ra'aitumuhum faf'alu kama fa'altu.
kalian kan sudah tahu apa yang aku lakukan kepada teman-temannya Muhammad. Kalian juga harus sama. Kalau pengen selamat, lakukan hal yang sama. Berarti ini mereka mengatakan hal yang seperti ini untuk menjilat, mencari aman sendiri, mencari keuntungan sendiri. Akhirnya ada yang janggal, beberapa kaum muslimin, mereka kembali membawa berita apa yang dilakukan Abdullah ibn bin Salul kepada para sahabat, dan mereka sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi kami papasan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengatakan gini gitu kepada Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Ali. Bagaimana sikap kami? Akhirnya fanazalat hadhil ayah. Ayat ini kemudian diturunkan. Nah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita beri catatan pada cerita yang kita sampaikan ini tadi. Menurut ilmu hadis, sanadnya riwayat hadis ini adalah sanad yang wahin jiddan, yang sangat-sangat lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya terdapat orang yang namanya As-Suddi As-Saghir. As-Suddi As-Saghir, para ulama jarh wa ta'dil mengatakan dia adalah kadzdzab, orang yang sering berbohong. Ketika ada seorang rawi yang sering berbohong, maka status hadis yang diriwayatkannya otomatis jatuh, tidak bisa dibuat pegangan. Ditambah lagi ada Al-Kalabi, ditambah lagi ada di dalam sanadnya Abu Saleh, dan dua-duanya dhaif. Cuman bisa untuk cerita-cerita seperti ini untuk menambah kekuatan hafalan kita. Ketika ngapal ke Al-Quran khususnya, tahu nih sabab nuzulnya ini apa, terus template di pikiran. Ini buat santri-santri saja. Lah, ayat yang diturunkan itu apa? Kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu ay wa idza laqiya haula'il munafiqun wa ayanu wa sadaqu wastaqbalal ladzina amanu bil haqq. Ketika orang-orang munafik berpapasan, melihat, bertemu, kepethuk ora jarak. Nah, isane lho kepethuk orang jarak niku kepethuk ora jarak gini dalan ketemu sama orang-orang muslim. Maka apa yang mereka katakan? Qalu amanna, wahai kawan-kawan, kita sama dengan kalian. Apa? Amanna, kami iman seperti iman kalian. Kami percaya seperti apa yang kalian percaya. Tapi ngomongnya hanya ketika di depannya orang-orang muslim. Tapi ketika di lain tempat, kata Allah, wa idza khalau ila syayatinihim ay madau ijtama'u 'alal khalwah au idzan faradu 'anil mu'minin, alias ketika mereka jauh dari orang mukmin. Orang-orang munafik ini ketika kumpul sama sesama munafikin, kumpul kepada setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, apa yang mereka katakan? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sesama munafikin, sesungguhnya walaupun kami ngomong seperti itu sama mukminin, kita ngomong bahwasanya kita percaya Muhammad, tapi sebenarnya kami mengikuti kalian. Ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kedok mereka. Maka kita harus ketahui ila syayatinihim, artinya setan-setan ini apa? Apa betul-betul setan yang rupa gendruwo itu? Apa setan yang kuntilanak itu, wewe gombel itu, pocong itu? Enggak. Di sini disebutkan waraja'u ila syayatinihim ay ila kubaraihim maru'asaihim fid dhalali wan nifaq. Yang dimaksud setan di dalam ayat ini yaitu adalah orang-orang yang menjadi pemimpin mereka, orang-orang yang menjadi idola mereka di dalam kesesatan dan dalam kemunafikan. Jadi jangan disalah artikan ya ketika baca ayat ini, wa idza khalau ila syayatinihim, ketika munafik kembali kepada setan. Bukan setan yang itu yang dimaksud, tapi pemimpin mereka. Kenapa mereka disamakan dengan setan? Alladzina syabahu asyayatin fi tamarrutihim ma'utuwihim, karena mereka sama-sama delurung, sama-sama nakal, sama-sama kriminal kayak setan. Kenapa? Tugasnya setan itu apa? Setan bukan setan yang seperti yang kita ketahui di orang Jawa, bukan. Setan di dalam bahasa syariat itu adalah sosok atau pokoknya adalah sebuah sesuatu yang selalu mengajak kepada manusia menuju hal yang jelek. Setan, sekali lagi, setan itu adalah sesuatu yang mengajak kita kepada keburukan, jauh dari kepada kebenaran.
Lah makanya di dalam surat An-Nas, minal jinnati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata setan itu ana setan ketok, ana setan ora ketok. Nah kalau temenmu ngajak kamu kepada keburukan, ayo maling yuk, nah setan itu jelas, karena dia mengajak kepada keburukan. Yuk besok ini nyolong pentile tonggo, geruja enak, setan jelas. Kemudian ayo gak usah ngaji gosanik, sana malam mingguan makan pecel sedep, setan jelas. Karena mengajak kepada keburukan. Atau yang dimaksud setan di sini ila kahanatihim, yang dimaksud adalah dukun-dukun mereka. Wah, jadi sampean jangan heran, wong Arab kok ono dukune? Wah, justru lebih jaduk, lebih hebat daripada dukun yang ada di sini. Setan-setan sini kan cacat semua. Iya, pocong. Itu kan ditali, nggak bisa ngejar ya. Suster ngesot, itu lewat jalan alun-alun beset kabeh. Setan mereka hebat. Setan mereka hebat karena urusannya sama langit. Oh gitu loh. Setan mereka tuh levelnya di atas, kalau bisa dikatakan secara istiqra, baca-baca kitab-kitab, itu ternyata setan mereka lebih hebat karena bisa mencuri informasi langit. Setan sini kan enggak. Ada pernah dengar cerita genderuwo bisa mencuri informasi dari langit? Enggak ada. Tapi setan mereka luar biasa. Kita acungi jempol, ya enggak apa-apa lah, jempol 2 ya. Apresiasi. Kekuatan mereka seperti itu. Sampai bisa mencuri informasi langit. Kenapa informasi langit? Karena di langit itu ada kolam, yang mana setiap seratan daripada tulisan kolam tersebut ada takdir manusia, takdir makhluk hidup seluruh alam semesta ini dituliskan di sana. Siapapun yang bisa melihat, nah itu berarti bisa melihat takdir. Nah gitu. Lah setan berusaha ke sana. Lah setan-setannya orang Arab itu seperti itu. Sampai bahkan bisa mau menembus level langit. Level langit loh. Kalau di setan sini cuman ya uka-uka, maling kesurupan, udah itu aja. Enggak begitu keren lah. Tapi setan mereka keren. Makanya ini setan mereka itu luar biasa. Lah tapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, al-muradu bisyayatinihim kahanatihim. Kalau Ibnu Abbas menegaskan yang dimaksud setan di dalam ayat ini adalah dukun-dukun mereka. Dan bahkan didefinisikan sama Syekh Amin Al-Harari di dalam tafsirnya, kalau Bani Quraidah itu ada dukun yang namanya Ka'ab ibn Ashraf. Kalau di Bani Aslam ada dukun yang bernama Abu Burdah. Di Juhainah ada dukun yang bernama Abduddar. Di Bani Asad ada dukun yang bernama Auf bin Amir. Di Syam ada dukun yang bernama Abdullah ibn Sauda. Ini nama-nama dukun ya. Gak nama-nama yang sakral rasanya. Soalnya Arab kan. Tapi ini dukun semua. Nah, di dalam keterangannya Syekh Amin Al-Harari, beliau berkata, "Wa kanatil Arab ta'taqidu fihim annahum muttali'una 'alal ghaib wa ya'rifunal asrar wa yudawunal mardo." Orang Arab saat itu mempercayai nama-nama tersebut yang kita sampaikan itu adalah orang-orang yang kelasnya supranaturalnya luar biasa. Muttali'una 'alal ghaib, mereka tahu hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia, bukan hanya sekedar nerawang tapi bisa membaca masa depan. Wa ya'rifunal asrar, mengetahui rahasia-rahasia yang disimpan oleh manusia. Bahkan wa yudawunal mardo, tukang nyuwuk. Tukang nyuwuk nggih niku nek ngomong sakit kesurupan diombani banyu ruqyah kemudian waras. Kalau kemarin saya dapat cerita, alhamdulillah ada santri Al-Fatah ini kemarin KKN di mana? Belura ada kesurupan bacakan Wirdus Sakron. Itu yang hebat Wirdus Sakronnya, bukan bacanya ya. Lah walaisa min kahinin illa wa indal Arab annahu ma'ahu syaitanan yulqi ilaihi kahanatah. Dan setiap dukun yang ada di Arab itu ada pasti perewangannya dari bangsa jin, yang mana dia tugasnya bisa naik ke atas untuk mencuri informasi masa depan. Ini semua di zaman jahiliyah, langit itu portalnya terbuka. Waduh, ini ngomong portal, paham nggih? Portalnya terbuka. Sebelum Kanjeng Nabi lahir, portal langit terbuka, maka jin itu seenaknya sendiri naik turun mencuri informasi masa depan. Bukan hanya sekedar ramalan 2024 ini nanti ada ini, enggak. Pasti sampai tanggalnya, sampai kejadiannya, sampai orang-orangnya yang terlibat di dalam peristiwa tersebut mereka tahu.
Karena saking rimpinya atau rapuhnya portal langit tidak dijaga. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bumi, mulai tolak al-badru dan lain-lain, portal langit langsung ditutup, diblokade oleh para malaikat. Akhirnya kalau ada setan yang berusaha naik ke atas untuk mencuri informasi, dibandemi, diuncali bintang. An-najmus saqib, bintang-bintang yang berjatuhan. Itu sebenarnya kalau ada bintang jatuh, itu sebenarnya ada setan yang sedang mau mencuri informasi. Jangan malah berdoa, wah ini kabul hajatku. Jangan, konyol kamu ini ya. Ada bintang jatuh kok malah berdoa. Ya berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu loh. Jangan berdoa, ya Allah semoga kabul hajat-hajat saya berjodoh sama si fulana. Jangan, si datang setannya nanti ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, wasummu syayatin li bu'tihim 'anil haq. Mereka disebut sebagai setan karena mereka jauh daripada perkara yang hak. Karena secara bahasa asyaiton minasyatwana wa huwa al-bu'du. Syaitan secara bahasa dari kata syatwanun yang artinya al-bu'du, jauh. Lalu kemudian kita lanjutkan. Ketika orang-orang munafik kembali kepada dukun mereka, kembali kepada pemimpin mereka, kembali kepada setan-setan mereka, apa yang mereka katakan? Inna ma'akum ay musahibukum wa muwafiqukum ala dinikum. Ketahuilah wahai tuan kami, ketahuilah wahai dukun-dukun kami, walaupun kami mengatakan iman di depannya orang-orang muslim, tapi sebenarnya hati kami selalu ikut panjenengan. Tapi ini kan sifat munafik jelas ya. Kalau di sana ngomong A, di sini ngomong B, ini jelas munafik, jelas munafik. Terus seakan-akan ketika mereka mengatakan inna ma'akum, kami selalu bersama Anda. Terus dukun-dukunnya nanya, buktinya apa kalau kamu benar-benar mengikuti ajaran kami? Dijawab, yang kami lakukan innama nahnu mustahziun. Ketahuilah kami ngomong seperti itu kepada orang mukmin, kepada Muhammad, bahwasanya kami iman kepada Allah, itu cuman bercanda, guyon aja. Guyon, kita permainkan mereka, mustahziun, kita permainkan Muhammad, kita bodohi, kita bodoh-bodohi teman-temannya Muhammad. Wa naskharu bihim, dan kita hina mereka dengan cara itu. Bagaimana biidharina lil Islam, kita tampakkan keislaman kita. Fanurihim anna nuwafiquhum ala dinihim zahiran wa batina, maka kita tampakkan seakan-akan kita ini masya Allah ikut Islam, sholat yuk ikut sholat ya. Bahkan sampai dikatakan linusyarikahum fi ghanaimihim. Kalau kami mengatakan seperti itu, kami iman kepada Allah, iman kepada Muhammad, itu tujuannya apa? Agar ketika mereka dapat harta rampasan perang, kita juga dapat, walaupun kita gak ikut perang. Makanya banyak cerita orang munafik ketika ikut perang itu pasti melipir, nongkrong di tempat lain, nggak mau ikut jihad fisabilillah. Tapi ketika sudah ada ghanimah ikut rebutan. Nah, wanunkihu banatihim, dan kita nikahi anak-anak mereka kaum muslimin, kita rusak keturunan mereka. Ini bukan kristenisasi, tapi munafikinisasi ya, memunafikkan orang, maksudnya seperti itu. Ya, tujuannya jelek. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ternyata trik-trik seperti ini sudah dilaksanakan orang dulu di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikuti, sampean jangan ikuti santri-santri. Kalau memang mau menikahi seorang wanita itu ya fadfar bidatidin, cari agamanya untuk melengkapi nisfuddin, separuh agama. Bukan hanya masalah nafsu atau masalah wah untuk warisan gede, anak tunggal ya, bapak emeh tak mati tak nikahane, mesti warisannya diboreng aku. Lah ini munafik jelas, sama-sama munafik. Terus wanattali'u ala asrarihim, kita berbicara seperti itu kepada orang-orang muslimin agar kita tahu rahasianya mereka. Piye sih wong Islam itu, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rencanakan. Karena informasi yang berharga ini mereka akan bocorkan kepada orang-orang kafir Quraisy, bocorkan kepada Yahudi dan Nasrani untuk memerangi
Kanjeng Nabi. Dan juga wa nahfadzu amwalana wa auladana wa nisa'ana min aitihim. Dan dengan cara itulah kami bisa menjaga keluargaku, anak istriku, rumahku dan lain-lain. Makanya kita sampaikan tadi, orang munafik itu sama penjilat. Orang penjilat berarti ada tujuan, entah dia tujuannya menjaga diri atau tujuannya mengambil kemanfaatan, dan hindari benar-benar yang sifat-sifat seperti ini. Dan hari-hari ini mungkin kalau Anda berada di tengah-tengah masyarakat, ada saja orang-orang yang sifatnya mirip-mirip seperti ini. Ngakunya Islam, sholat, imam malah kadang ya, kiai malah kadang memperjualbelikan dalilnya demi keuntungan pribadi. Ini munafiknya bukan sama manusia toh, sama Allah Ta'ala sekalian itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu utawi Gusti Allah yastahzi'u iku geguyu sinten Allah bihim kelawan munafiqin wa yamuddulan ngumbar sapa Gusti Allah hum ing munafiqin fi tughyanihim ing dalem lacute munafiqin ya'mahuna hale padha bingung sapa munafiqin. Ulaika utawi mengkono munafiqin alladzina iku wong akeh ishtarau kang padha ngijoli sapa munafiqin ad-dhalalata ing kesesatan bil huda diijoli kelawan pituduh. Fama robihat mongko ora bati tijaratuhum apa dagangane munafiqin wa makanu lan ora ana sapa munafiqin muhtadina iku podo oleh pituduh kabeh sapa munafiqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi bahwasanya orang-orang munafik mengatakan di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di depan para sahabat, bahwasanya mereka ikut agama Muhammad, tapi sebenarnya di balik itu mereka apa? Masih kafir, mereka masih ikut dukun. Maka kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Kata mereka mau menertawakan Muhammad, mereka mau membodohi Muhammad dan sahabatnya, justru Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang akan memperolok-olokkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan ayat yang lain, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang munafik yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Barang baik ditukar dengan kejelekan. Maka ketika seperti itu, apakah beruntung? Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perniagaannya. Wa makanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mari kita baca tafsirnya secara pelan-pelan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastahzi'u bihim. Kalau orang munafikin mengatakan bahwasanya mereka melakukan seperti itu untuk membodohi, menjahili, membelitui, ngapusi, membohongi Kanjeng Nabi, maka sesungguhnya Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang akan memperolok-olok mereka. Pertanyaannya, cara Allah memperolok-olok hambanya itu bagaimana? Di sini disebutkan yujazihim ala istihzaihim. Yang dimaksud adalah mereka akan mendapatkan balasan timpal dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani membodohi Kanjeng Nabi, pasti ada balasan pedihnya. Au yarji'u wabalul istihza'i alaihim, atau bahayanya, afatnya, akibatnya akan mereka rasakan sendiri. Artinya gini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walaupun mereka itu sedang menjelek-jelekkan, membodoh-bodohi Kanjeng Nabi, menghina Kanjeng Nabi, itu bagi Kanjeng Nabi tidak masalah. Bagi para sahabat aman-aman saja. Justru yang mereka lakukan berbahaya pada diri mereka sendiri. Senjata makan tuan. Maka di sini disebutkan bagaimana cara Allah memperolok-olok mereka. Amma fid dunya fa bi ijra'i ahkamil muslimina alaihim wastidrajihim bil imhal waziyadah fin ni'mah ala tamati fit tughyan. Cara Allah menghina orang-orang munafik di dunia adalah salah satunya adalah mereka dihukumi syariat seperti orang Islam. Pertanyaannya, orang munafik rela nggak dengan agama Islam?
Nggak rela. Berarti sholat itu kepeksa apa seneng? Kepeksa. Bayar zakat terpaksa apa seneng? Terpaksa. Maka Allah Subhanahu wa taala karena mereka ngakunya Islam, ya udah jalankan aja syariat, itu sudah berat bagi mereka. Sebagaimana cah pondok ya. Cah pondok itu diberi aturan. Nah, kemudian dia melakukan aturan tersebut karena terpaksa. Ya sudah, mau gimana lagi. Nah, ini yang dirasakan orang munafik sama seperti Anda ketika merasakan betapa beratnya peraturan di pondok pesantren. Nah itu hati-hati ya, dilatih hatinya, jangan sampai orang menjadi orang munafik. Ada peraturan pondok ketat, diikuti dengan rasa senang hati, biar apa? Tidak jadi munafik. Hati-hati ini. Lalu kemudian wastidrajihim bil imhal, dan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan membiarkan mereka terlepas dari hukuman. Jadi mereka kan kalau orang kafir itu kan diperangi oleh Rasulullah. Tapi karena mereka munafikin, ngakunya mukmin, kayak mereka selamat. Tapi hakikatnya apa? Istidraj, dilulu, dibiarkan, tapi nanti totalannya terakhir loh ya. Hati-hati, nanti kamu akan gitu loh ya. Nanti kamu akan kami hukum, kamu akan kita siksa di akhirat. Waziyadah fin ni'mah ala tamadi fit dughyan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tambahi mereka nikmat untuk apa? Nikmat untuk bermaksiat. Loh, hati-hati. Anda kalau nikmat kok dalam bermaksiat kok merasakan nikmat, puas, hati-hati. Itu tanda-tanda istidraj. Wah ya, ada orang maksiat kok senang, bahagia. Itu tanda-tanda istidraj. Makanya kalau kita tanya orang-orang yang ahli maksiat, kalau ditanya benar-benar, senang nggak sih sama maksiat? Senangnya sesaat, susahnya selamanya, ya enggak? Itu Allah sudah kasih rasa. Tapi kalau ada orang melaksanakan maksiat, zina seneng, bendino, benjam misalnya ya, seneng. Ini hati-hati, jangan-jangan Allah kasih istidraj itu dilulu, nanti ditotal Allah di akhirat. Ada orang nggak pernah sakit, maksiat terus los misalnya. Nah ini kalau ada orang, buktinya saya sehat-sehat saja, zina nggak kena herpes apa? HIV ya, nggak kena HIV. Kamu nggak ngapa-ngapain di pondok malah kena gudigen malah ya. Hati-hati istidraj itu. Hati-hati istidraj. Itu namanya dilulu sama Allah. Totalannya terakhir. Ini adalah bentuk Allah memperolok-olok munafikin di dunia. Lalu di akhirat bagaimana? Wa amma fil akhirah fabima yurwa annahu yuftahu lahum baban ilal jannah wa hum fi jahannam fayasra'una nahwahu. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala cara memperolok-olok munafikin itu lucu. Ini ceritanya gini, ada sebuah riwayat bahwasanya nanti di akhirat karena mereka ngakunya mukmin, itu ya Allah Subhanahu wa taala kasih tahu, oh ini loh kalau orang-orang mukmin hadiahnya surga. Dibukakan pintu surga untuk mereka. Dibuka lebar-lebar. Akhirnya mereka dari neraka jahanam lari duguk sampai dekat di depan pintu surga, sudah alaihimul bab, pintu surga ditutup. Jile. Rasain gitu loh. Gitu maksudnya. Kayak wah dibuka lebar-lebar, pas di depannya langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditutup, bukan berhenti, warudu ilal jahannam, ditendang lagi masuk ke neraka jahanam. Lah orang-orang mukmin saat itu bagaimana? Yanzuruna ilaihim fayadhakuna lahum kama dhahiku minal mu'minina fid dunya. Nanti orang-orang mukmin yang mereka dulu dihina, diolok-olok, ditertawakan oleh orang-orang munafikin, melihat orang-orang munafikin, oh jebule koyok ngono jilek mlebu neraka meneh. Lah ini cara Allah menjilek-jilekkan ya, memperolok-olok atau menghina orang-orang munafikin. Ini ada riwayatnya. Jadi hati-hati ya. Nah, yang punya sifat munafik ini hati-hati. Yuftahu lahum babul jannah fasudda alaihim. Dibuka pintu surga tapi ditutup menahi. Anda belum beruntung, iya Anda kecelek kan gitu ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa yamudduhum wa yaziduhum wa yuqawwihim fi tughyanihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ngeloske, bahasane sing paling gampang untuk cah enom, dilos-losno anggene maksiat, bahkan difasilitasi. Makanya orang yang istidraj, kena istidraj dari Allah, penglulu dari Allah itu bahaya. Selalu ketok nikmatnya tinggi-tinggi. Pernah dibahas di dalam kitab Limada kalau tidak salah. Mengapa ya kalau orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ya benar ya, itu kalau
ekonomi susah, padahal ahli ibadah, guru-guru Madin, guru-guru TPQ itu bisa rohnya paling 700.000, makan susah. Tapi orang-orang kafir yang tiap hari clubbing malam di sana, jajan sini, jajan sana sini, ganti cewek setiap hari, kok malah semakin lama semakin kaya. Nah ini karena kalau orang mukmin dengan cara seperti itu, Allah tinggikan nanti di akhirat derajat di surganya. Karena sebagian orang itu bisa tinggi derajat di surga oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalnya, tapi karena miskinnya. Nah, berbeda dengan orang-orang kafir, mereka itu memang sudah kafir dan Allah pengen jadikan kekafiran mereka itu yang lebih layak lagi di bawah neraka yang paling pol. Akhirnya dilos-loske oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi fasilitas-fasilitas kenikmatan yang luar biasa sehingga kalau maksiat itu tidak tanggung crazy rich masalah maksiat. Lah akhirnya neraka ini paling panas, paling ngisor. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala yamudduhum fi tughyanihim. Allah loske, Allah fasilitasi kemaksiatan mereka. Pada akhirnya ya'mahun, mereka akan terombang-ambing dalam kesesatan. Lalu kemudian di sini disebutkan ya'mahun ayyataraddaduna fi dhalalah mutahayyirina uqubatan lahum fid dunya listihza'im. Ya'mahun, kata Allah ya'mahun di sini kan artinya Allah jadikan orang-orang munafik itu terombang-ambing. Artinya orang-orang munafik ini tidak akan menjadi orang baik. Yataraddaduna fi dhalalah. Mereka akan selalu berputar-putar dalam kesesatan. Dikasih tahu yang benar, balik meneh sesat. Karena memang sudah settingan otaknya itu pasti sesat. Karena sudah dia nggak bisa lagi untuk mencapai kepada kebenaran yang hakiki, tidak akan mencapai kepada keimanan. Dan inilah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menghina, memperolok-olok orang-orang munafikin. Ibarat kata ada dia tuh lapar, ya dia itulah lapar, sudah ada nasi, sudah ada lauk dengan segala macamnya di depan, tapi dia tidak tahu. Itu orang-orang munafik itu sama seperti itu. Dia itu lapar, dia itu tersiksa. Pengen makan, pengen minum, ada makanan di depannya tapi nggak bisa makan. Lah piye dibondo? Misalnya ya. Lah piye picek matane? Kan misalnya seperti itu. Sama. Keadaannya orang-orang munafik juga sama. Wal amah fil basirah kal amah fil basar. Kalau secara bahasa ada umyun ama. Ama itu artinya buta, tapi kalau ama dengan alif bengkong itu artinya ama yaitu buta mata. Tapi kalau buta hati itu pakai tambah amah, pakai hak. Bon. Ulaika, kata Allah, ulaika al-munafiqun al-muttasifuna bima dzukir min as-sifatis syani'ah alladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Kata Allah, mereka orang-orang munafik yang kita sampaikan, yang kita ceritakan, yang kita jabarkan ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang membeli atau menjual ya, orang-orang yang menggantikan kesesatan mereka dengan hidayah. Artinya mereka itu menjual agamanya. Mereka menjual hidayah demi mendapatkan kesesatan. Ini kan bodoh sekali. TLL ya kalau nggak paham ya, TOLOL. Sudah tahu ada huda, sudah tahu ada kebaikan, tapi dia masih mencari keburukan. Ya sama, orang-orang munafik itu sebenarnya tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi ya sudah, memang cetakan neraka. Lalu kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala pakai kata ulaika. Ulaika itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu kata ganti ketiga untuk yang jauh. Mereka itu. Nah, kata-kata ini ternyata mengandung makna yang dalam. Apa? Al-isyara ilaihim bismi isyaratil ba'id lil idani bi bu'di manzilatihim fi syarri wa su'il hal. Kata Syekh Amin Al-Harari,
Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi ulaika, mereka itu menunjukkan bahwasanya betapa jauhnya mereka di dalam melakukan keburukan sampai nggak pantas disebut di sini, nggak pantas disebutnya di sana gitu loh, menunjukkan betapa jauhnya mereka di dalam melakukan keburukan. Lalu ad-dhalalah kesesatan yang dimaksud di dalam ayat ini apa? Di sini disebutkan oleh Syekh Amin Al-Harari, ad-dhalalatu huna al-kufr wal udul anil haqqi was shawab. Yang dimaksud adalah kekafiran, yang dimaksud adalah keluar dari jalan yang benar. Kemudian kalau kata al-huda di sini maknanya apa? Al-imanu was-suluku fit thariqil mustaqim, yaitu yang dimaksud adalah iman dan berjalan di jalan yang lurus. Maka bisa diartikan ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, artinya hum ikhtaru ad-dhalalah alal huda, mereka milih sesat daripada mendapatkan hidayah. Ya berarti masiruhum ilan nar, kembalinya mereka ke neraka. Capek-capek baca syahadat, capek-capek sholat, capek-capek zakat, capek-capek ibadah, bahkan haji umroh bolak-balik, tapi kalau masih munafik, masiruhum ilan nar, mereka kembali ke neraka. Amalnya sia-sia. Karena itu ishtarawud dhalalata bil huda, milih sesat daripada masuk surga. Fama rabihat tijaratuhum wallahu a'lamu bissawab. Karena momennya masih bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita tutup dengan salam kepada Rasulullah bersama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, adfatay ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, fajaza Allahu khaira jaza, ya muniral kauni bil balaji, kulla yawmin naru taji farajan, rabbi ajil minka bil faraji, rabbi فعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.